Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Pasukan Inzaghi akan bertandang ke Verona untuk menghadapi Gialloblu di Stadion Bentegodi pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pelatih Inter akan merotasi susunan starting 11-nya, dimulai dari dengan penjaga gawang. Surat kabar tersebut memprediksi Emil Audero akan memulai dari awal, dan ini bisa menjadi penampilan terakhir mantan kiper Juventus itu dengan seragam Inter karena masa depannya masih belum jelas. Di lini belakang, Jan Bisek kabarnya akan menggantikan Benjamin Pavard. Oleh karena itu, pemain muda Jerman itu akan menjadi starter bersama Stefan de Vrij dan Alessandro Bastoni di formasi 3 back. Inzaghi juga akan melakukan perubahan di sektor sayap. Denzel Dumfries dan Carlos Augusto menjadi yang terdepan. Selain itu, Davide Fratesi, Christian Aslani, dan Nicolo Barella akan menjadi trio lini tengah. Terakhir, Arnautovic akan memimpin lini depan bersama Kapten Lautaro Martinez. Setelah mengambil alih Inter, OEK3 telah menyusun rencananya, termasuk memperpanjang kontrak kapten klub Lautaro Martinez. Sky Sport Italia via FC Inter 1908 mengungkap bahwa roadmaps OEK3 dimulai dengan melantik dewan direksi baru. Dana yang berbasis di Amerika Serikat ini juga akan menunjuk presiden klub baru untuk mewarisi kursi Stefan Zhang yang pergi. Setelahnya, OEK3 akan mengukuhkan CEO BP Marotta dan Direktur Olahraga Piero Ausilio dalam peran masing-masing. Hal ini akan memungkinkan kedua direktur untuk melanjutkan operasi mereka di Departemen Olahraga, dimulai dengan perpanjangan kontrak pelatih Simone Inzaghi, ditambah Nicolo Barella dan Lautaro Martinez. Sumber tersebut menjelaskan perpanjangan kontrak Inzaghi dan Barella bukanlah hal yang sulit. Pihak klub sudah memiliki kesepakatan prinsip dengan dua Italia tersebut. Di sisi lain, kesepakatan Lautaro masih sedikit lebih rumit. Nerazzurri telah melakukan negosiasi dengan agen sang pemain Alejandro Camano selama beberapa bulan. Sebelumnya, agen Lautaro Martinez, Alejandro Camano, kembali menegaskan keinginan sang striker untuk tetap bertahan di Inter Milan. Namun juga memperingatkan bahwa gajinya harus disesuaikan dengan kontribusinya saat ini dan selaras dengan nilai pasar. Kabar baiknya bagi Lautaro adalah OEK3 dilaporkan telah menyadari pentingnya peran pemain Argentina ini dalam perjuangannya. Perusahaan Amerika berupaya menjembatani kesenjangan antara permintaan pemain 10 juta euro per musim sebagai gaji bersih dan tawaran direktur 9 juta euro dan mencapai kesepakatan akhir. Striker baru Inter Milan, Mehdi Taremi, telah berada di kota Milan bersama agennya Federico Pastorello. Pemain internasional Iran itu akan bergabung dengan Nerazzurri sebagai agen bebas setelah kontraknya dengan Porto berakhir pada 30 Juni 2024. Seperti yang dilaporkan pakar bursa transfer Fabrizio Romano, bahwa Taremi telah menandatangani kontrak dengan Inter Milan. Mehdi Taremi sudah berada di Milan bersama agen Pastorello saat dia bergabung dengan Inter dengan status bebas transfer dari Porto. Posting Fabrizio Romano di akun X resminya. Tes medis sudah selesai dan kontrak juga sudah ditandatangani. OEK3 akan segera menghapus semua tanda yang mengarah ke Suning di Inter, dimulai dari pusat pelatihan klub di Appiano Gentile.
Ini merupakan minggu yang sibuk bagi Nerazzurri setelah merayakan gelar Serie A pada hari Minggu, kemudian mengalami pergantian kepemilikan sehari setelahnya. Menurut laporan Corriere della Sera, OEK3 bermaksud menghapus semua tanda dan iklan terkait dengan kepergian kepemilikan sebelumnya. Mereka akan mulai dari pusat pelatihan klub. Selama masa kepemimpinan mereka, perusahaan asal Tiongkok menamainya Suning Sports Center. Mereka memperoleh hak penamaan tersebut dengan kesepakatan senilai 15 juta euro per tahun. Laporan dari FC Inter 1908 menambahkan bahwa bank lokal Italia BPIR siap menjadi sponsor baru Inter dengan kesepakatan senilai 3 juta euro per tahun. Mereka tidak memiliki hak atas penamaan tempat tersebut, hanya memampang logo perbankan tersebut di tempat latihan klub. Legenda Inter Milan Marco Materazzi yakin pemilik baru Nerazzurri OEK3 Capital tidak akan melakukan kesalahan seperti yang dilakukan rival sekota mereka AC Milan. Materazzi juga optimis jika Lautaro Martinez dan Nicolo Barella akan bertahan bersama Inter Milan di bawah kendali OEK3. Saya tidak berpikir OEK3 akan melakukan kesalahan seperti yang dilakukan Milan, yang menyingkirkan orang-orang berkompeten seperti Maldini dan Mascara dan menjadikan mereka sebagai kambing hitam, ujar Materazzi kepada La Gazzetta dello Sport seperti dilansir Football Italia. Jurnalis Italia Fabrizio Biasin mengungkapkan rencana pemilik baru Inter Milan OEK3 Capital usai pengambil alihan klub dari Suning. Kini OEK3 selaku pemilik baru Inter sudah mulai melakukan transisi dan fokus pada rencana mereka untuk membuat Inter tetap kompetitif agar nilai jualnya bisa lebih tinggi lagi. Menurut Biasin, OEK3 siap melanjutkan rencana pemilik sebelumnya, yakni membangun stadion sebagai home base baru mereka menggantikan Stadio Giuseppe Meazza. Pemilik baru tampaknya memiliki niat untuk melanjutkan struktur perusahaan yang sama. Tujuan utamanya adalah menghasilkan uang. Inter akan meningkatkan standar dengan etos kerja dan ide, tapi bukan dengan menginvestasikan 100 juta di pasar. Stadion baru, sebuah perusahaan yang terkenal dengan investasi real estate-nya, akan mencoba membangun stadion baru di Milan. OEK3 akan mencoba membangun stadion agar Inter lebih menarik. Pelatih Italia Luciano Spalletti telah mengumumkan skuad sementara Italia untuk Euro 2024 dan 6 pemain Inter termasuk di dalamnya. Seperti yang diharapkan sebagian besar penggemar dan pengamat, Nerazzurri memiliki perwakilan yang lebih besar di skuad Italia. Alessandro Bastoni menjadi pilihan yang jelas di lini belakang. Pemain berusia 25 tahun itu juga akan bergabung dengan Francesco Acerbi. Selain itu, Matteo Darmian yang serba bisa juga mendapat panggilan. Pemain berusia 34 tahun itu bisa menempati berbagai peran antara lini belakang dan sayap. Oleh karena itu, dia akan menjadi tambahan yang berguna bagi skuad. Sementara itu, Federico Di Marco kemungkinan akan menjadi pilihan pertama Italia di sayap kiri. Selanjutnya, Nicolo Barella dan Davide Fratesi akan mengambil tempat di lini tengah.